Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Prasetyo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pancasakti Tegal, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar aksi kedua. Ikuti kegiatan saya dalam melaksanakan PPL 2. Selamat pagi. Sebelum mulai aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah yang menjaga dan melindungi segala sesuatu. Doa selesai. Hari ini kita menyanyikan dari Sabda Saudara. Menunjukkan air pada air Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Madrasah Merauke berlanjut. Baik, silakan membantu teman-teman. Hari ini yang belum hadir mengikuti kegiatan pelajaran PKN pada pagi ini siapa? Dia sama Dede, Ansel, silakan kalian sembari menunggu Pak Didi untuk menyiapkan pembelajaran, kalian bisa buka HP kalian karena kita sudah menggunakan teknologi komunikasi. Kita menggunakan absensi berupa Google Form. Nah, silakan kalian buka HP kalian, sudah saya kirim tadi di WA Google Kelas kalian untuk mengakses Google Form untuk daftar kehadiran kalian. Sudah selesai? Baik anak-anak semua, pada pagi ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di pertemuan kedua, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian hukum dan ciri-ciri hukum, hari ini kita lebih akan belajar tentang peradilan di Indonesia. Bagaimana sebuah kasus itu diadili, prosesnya bagaimana, kita akan belajar di sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini. Jelas ya? Kemudian untuk hari ini nanti kegiatan kita adalah berdiskusi kelompok. Silakan nanti kalian sudah tentukan kelompok untuk mendiskusikan kegiatan peserta didik pada pagi hari ini. LKPD sudah saya siapkan, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang peradilan di Indonesia. Namun sebelum kalian mendiskusikan ini, nanti kalian akan saya tayangkan video pembelajaran tentang peradilan
peradilan dan pengadilan di Indonesia. Jadi harapan saya kalian nanti dalam pembelajaran ini ya tahu tentang peradilan dan bagaimana prosesnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak saya berikan. Silakan kalian perhatikan ke sini, ke layanan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Hai anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas pembahasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pembahasan pertama, yaitu sistem hukum di Indonesia, sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya. Kita akan masuk pada pembahasan kedua. Pembahasan yang kedua adalah mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004. Ya, sudah ya. Silakan kalian berkelompok untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan yang sudah ada di sana. Nomor 3 bisa ya. Baik, diskusi telah selesai. Seperti yang tadi sudah disampaikan, silakan perwakilan kelompok untuk bisa menyampaikan pendapat hasil diskusinya tentang kegiatan kita hari ini. Silakan untuk yang nomor 1 dibacakan dan berdiri. Kami dari hasil teman-teman sana. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jawaban kami pada hari ini. Anggota yang pertama adalah saya dari Bogor, Bagis, Jojo dan Malaysia. 1. Analisislah pengertian sistem peradilan nasional. Keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, pihak lembaga peradilan maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling terkait sehingga terbentuk peradilan hukum. 2. Melihat dasar hukum. Oke ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Oh ya, silakan ini. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Anggota saya bernama Aprilia, sama dan Rizali, dan saya sendiri bernama Asti. Yang nomor 2, tuliskan dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Pengadilan Agama, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya nomor 3. Silakan. Nomor 3, sebut dan jelaskan lembaga peradilan di Indonesia tentang pengadilan. 1. Pengadilan umum. Jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat secara umum. Pokoknya menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara. Yang kedua, pengadilan tata usaha negara atau PTUN. Lembaga pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat maupun pejabat yang memiliki permasalahan. Tugas pokoknya memeriksa, yang kedua memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Yang ketiga, pengadilan agama. Pengadilan agama digunakan untuk mengadili masyarakat yang memiliki kepentingan dengan agama seperti waris, pembagian harta ataupun perceraian. Tugas pokoknya adalah memeriksa dan memutuskan. Yang keempat, ada militer. Pengadilan ini digunakan untuk mengadili para penegak hukum. Tugas pokoknya memeriksa dan memutuskan sampai dengan banding perkara, pidana dan sengketa atau usaha. Yang kedua, memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir termasuk kita. Yang kelima, ada pengadilan tipikor. Pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat atau pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Tugas pokoknya melaksanakan registrasi perkara tindak pidana korupsi. Ya. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Baik, tadi sudah disampaikan oleh beberapa perwakilan kelompok. Ada pertanyaan kah? Silakan. Kalau mau tanya pada kelompok berapa? Ya, apapun boleh ditanyakan. Silakan. Kalau misalnya ada aparat kepresidenan bersengketa dengan warga sipil itu akan dimasukkan ke pengadilan umum atau pengadilan militer. Ya, pertanyaan bagus Pak. Kalau ada orang militer bermasalah dengan warga sipil, nanti ketika dimasukkan ranah hukum ke peradilan mana ikutnya? Jawabnya adalah kalau yang menjadi tersangka pelaku adalah yang militer TNI, maka nanti akan dimasukkan ke TNI. Tapi ketika yang menjadikan pelakunya adalah sipil, tapi nanti akan masuk ke peradilan umum. Ya. Baik, kita ambil kesimpulan kita hari ini bahwa sistem peradilan di Indonesia adalah suatu proses bagaimana mengadili seseorang yang terlibat kasus pelanggaran hukum. Kemudian dasar hukumnya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Kemudian untuk peradilan yang ada di Indonesia itu ada peradilan umum, agama, militer, dan PTUN atau peradilan tata usaha negara. Tingkatannya semuanya masing-masing ada 2, di tingkat kabupaten kota yang namanya negeri atau pengadilan negeri, dan di tingkat provinsi yang namanya pengadilan tinggi. Ini saja untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Minta tolong ketua kelompok 1 untuk mengumpulkan LKPD yang bisa berproses. Langsung diambil aja. Makasih ya. Baik teman-teman, itulah kegiatan kita pada pagi hari ini. Pak Diki menyampaikan sekali lagi tentang ahli hukum ya, tentang ahli hukum sebagai contoh teladan bagi masyarakat karena bisa mendapatkan materi tentang hukum. Setelah ini pelajarannya siapa? Ya, PKWU karena waktunya juga sudah habis.